Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Adapun topik yang akan kita bahas dalam presentasi ini yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Sheila Kurniasari, nomor absen 32. Saya ingin memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Asoka Soraya, nomor absen 4, Aulia Firil, nomor absen 6, Claudia Zahra, nomor absen 8, Dinda Ayu, nomor absen 11, Najwa Azhar, nomor absen 24, Septia Lumagata, nomor absen 30, dan saya Sheila Kurniasari, nomor absen 32. Pengertian Nabi dan Rasul. Pengertian Nabi ialah seorang hamba Allah yang diberi kepercayaan dan diberikan wahyu oleh Allah SWT, namun tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyunya kepada kaumnya. Akan tetapi wahyu itu diberikan untuk diamalkan oleh dirinya sendiri dan tidak ada keharusan untuk disampaikan kepada umatnya atau kaumnya. Pengertian Rasul ialah seorang yang telah diberikan kepercayaan dan diberi wahyu oleh Allah SWT untuk diamalkannya yang kemudian wajib disampaikan kepada umatnya. Perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul adalah sama-sama utusan Allah, tetapi keduanya berbeda. Beberapa di antara perbedaannya adalah yang pertama, berbeda dengan Nabi yang menerima wahyu dari Allah SWT untuk dirinya sendiri, Rasul menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Nabi diutus untuk kaum yang sudah beriman, sedangkan Rasul diutus untuk kaum yang belum beriman. Perbedaan Nabi dan Rasul lainnya adalah dari jumlahnya. Jumlah Nabi berkisar antara 124.000, sedangkan jumlah Rasul adalah 312. Nomor 4, semua Nabi tidak berarti Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Yang kelima, Nabi mendapat wahyu melalui mimpi, sementara Rasul diberikan melalui mimpi maupun oleh malaikat. Selain itu, Rasul dapat melihat dan berkomunikasi langsung dengan malaikat. Yang keenam, beberapa nabi dibunuh oleh kaumnya sendiri, sedangkan semua rasul yang diutus Allah SWT diselamatkan dari percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh kaumnya. Adapun itulah perbedaan dari nabi dan rasul. Pengertian iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah yaitu meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah SWT yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah SWT merupakan kewajiban yang hakiki bagi seorang muslim yang sepatutnya sudah tercantum dalam rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan pastinya. Sebagai perwujudan dari iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa oleh Rasul-Rasul Allah SWT sebagai wujud iman kita kepada Rasulullah. Adapun perintah beriman kepada Rasul Allah SWT terdapat pada Quran surat An-Nisa ayat 136. Kemudian di sini tertuliskan surat An-Nisa ayat 136 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rusulihi wal kitabilladzi nazala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qablu wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'id. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Kemudian, sifat-sifat Rasul Allah. Rasul sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat yang melekat pada dirinya. Sifat-sifat ini sebagai bentuk kebenaran seorang Rasul. Sifat-sifat tersebut adalah sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Yang pertama, sifat wajib.
Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat wajib ini ada 4, yaitu sebagai berikut. A. Asidik. Asidik yaitu Rasul selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya adalah perkataan yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, jauhilah. B. Al-amanah. Al-amanah yaitu Rasul selalu dapat dipercaya, di mana di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menegaskan bahwa Nuh alaihissalam adalah orang yang terpercaya, amanah. C. At-Tabligh. At-Tabligh yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan Nabi Muhammad SAW dan tidak disampaikan kepada umatnya. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ali pun menegaskan bahwa demi zat yang membelah biji dan melepas napas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh Nabi ataupun Rasul. Sifat mustahil adalah lawan dari sifat wajib. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada al-kizib. Al-kizib yaitu mustahil bagi Rasul ataupun Nabi berbohong atau berdusta. Semua perkataan Nabi dan Rasul tidak pernah bohong dan dusta. Yang kedua ada al-khianah. Al-khianah adalah mustahil bagi Rasul ataupun Nabi berkhianat. Yang ketiga ada al-hitman, yaitu mustahil bagi Rasul ataupun Nabi menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang keempat ada al-baladah, yaitu mustahil bagi Rasul ataupun Nabi itu bodoh. Meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, akan tetapi ia sangatlah pandai. Sifat-sifat Rasulullah. Sifat zais. Sifat zais bagi Rasul adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-adul basyariyah. Artinya Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Selain Rasul memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil. Rasul juga memiliki sifat zais, akan tetapi sifat zais Rasul dengan sifat zais Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda. Rasul juga memiliki sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu sebagai berikut. 1. Ismatur Rasul adalah orang yang maksum, terlindung dari dosa dan salah dalam kemampuan, pemahaman, agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, seorang Rasul selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. 2. Iltizamur Rasul adalah orang-orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dan berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasul tidak pernah sejengkal pun menghindari atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas Rasul Allah, para Rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengemban tugas yang tidak ringan. Di antara tugas-tugas Rasul itu sebagai berikut. 1. Menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi perilaku musyrik. 3. Memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. 4. Menunjukkan jalan yang lurus. 5. Membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. 6. Sebagai hujah bagi manusia. Hikmah kepada Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya
beriman kepada Rasul bukan tanpa alasan. Selain karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada Rasul juga memiliki hikmah dan manfaatnya sebagai berikut. 1. Makin sempurnanya iman. 2. Terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. 3. Terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. 4. Memiliki teladan dalam hidupnya. 5. Mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. 6. Mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Menerapkan perilaku mulia iman kepada Nabi dan Rasul. Perilaku mulia yang dicerminkan oleh orang beriman kepada Rasul adalah sebagai berikut. 1. Menjunjung tinggi risalah atau ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan oleh Rasulnya. 2. Melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya. 4. Selalu mengingat, memahami, dan berperilaku sesuai tuntunan Rasulullah SAW. 5. Melakukan usaha-usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi. 6. Terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul tidak sirna. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.